memang dalam penyebutan tentang hati itu dalam bahasa Arab itu penyebutan tentang kadang-kadang disebut qalbun, kadang-kadang disebut dengan fuadun, ya. Nah, ini qalbun itu materinya apa? Jadi disebut qalbun karena berbulak-balik, yataqallab, ya. Makanya kita sering memohon kepada Allah untuk menetapkan hati yang sering berbulak-balik. Allahumma sabbit qulubana, ya, atau kita sebut lebih dahulu ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balikkan hati. Jadi qalbun itu materinya. Kerana ketika kata Nabi ada di dalam hati ini satu daging, ya, yang kalau dia baik maka baiklah seluruh perbuatan, kalau dia buruk, buruklah seluruh perbuatan. Ala, kata Nabi, ketahuilah wahwal ala wahiyal qalb, ketahuilah daging itu adalah qalbun. Nah, jadi dia materinya ini, ya, daging yang ada dalam hati ini disebut qalbun. Nah, substansinya adalah fuadun. Yang berbicara di dalam hati ini adalah fuad, ya. Jadi kalau bahasa katanya sanubari, kita akan berbicara sanubari yang paling dalam, mengatakan bahawa nah, sanubari itu fuad, ya. Apakah ketika syaitan berbisik, dia berbisik ke qalbun atau ke fuad? Nah, syaitan dia tidak tahu isi hati kita apa, dia cuma bisa melihat gelagat. Nah, yang dia bisikkan cuma sampai pada hati, gelagat. Yang tahu isi hati siapa? Hanya Allah. Innahu alimum bizatis sudur. Allah mengetahui sampai ke dalam dadamu. Baru terniat saja Allah dah tahu, belum terjadi Allah sudah tahu. Syaitan melihat gelagat, baru dia bisa mulai was-wasah. Contoh ni, Pak, kita gelagatnya dilihat ni kayaknya ni mau salat ni, dah mulai tanda-tanda azan bunyi, lalu mau wuduk. Di situ syaitan melakukan perjuangannya untuk melakukan was-wasah. Disitulah dia buat rasa malas, macam-macam. Dia bermain di hati, tapi dia tidak tahu keputusan kita terakhir di fuad, tetap pergi atau mentaati syaitan. Jadi kalau begitu, bisikan-bisikan dalam hati yang memutuskan bisikan tersebut fuad. Nah, keputusan fuad itu didorong oleh dua perkara, yaitu lamah, lamah yaitu bisikan dari syaitan, walammatul malak, dan bisikan dari malaikat. Kata Nabi, kita ini selalu punya dua lamah, ya. Lamatul syaitan mengajak orang berbuat buruk, walamatul malak mengajak orang berbuat baik. Nanti makanya akan coba Bapak, pernah tak Bapak perang di hati, perang di hati, Pak. Misal ni kita ingin melakukan sesuatu, nanti hati akan berbicara, itu syaitan bisikannya. Syaitan akan mengatakan, udah ambil aja uang di bank itu, tidak ada masalahnya, tinggal masa kamu tinggal di rumah sewa terusan, cok je pengriba, udah tidak usah dengar kali ustaz tu makan riba juga. Ini bisikan syaitan. Akhirnya kita terdorong, Pak, untuk meminjam dengan cara riba. Ini hati-hati, Pak. Ini karena nanti Indonesia ini akan digoyang dengan riba massal, dengan didirikannya Koperasi Merah Putih. Baik, ini fikir hebat tak Koperasi Merah Putihnya, yang jalur riba mana, Pak. Jadi kalau ada orang yang mulai membela Koperasi Merah Putih, dia betul-betul tak faham tentang konsep riba, meminjamkan uang lalu kemudian meminta dikembalikan dengan jumlah yang tak sama. Sederhana itu, kullu qardin jarra fi manfa'ah fa huwa min wujuhir riba. Jadi syaitan bisik, udah ambil aja, tidak ada masalah, orang lain pun ambil juga. Kemudian nanti dibantu sama isteri mengatakan, cok aku pun nak fikir panjang, mungkin dah tinggal lagi yang waju-waju. Nah, itu akibat punya isteri syaitan, itu bahayanya. Nah, lalu dibantu oleh bisikan malaikat. Maka perang di hati, malaikat akan mengatakan, jangan, ingat-ingatlah, ini riba, ni dosa besar, dosanya melebihi 36 kali berzina. Ingat-ingatlah, dosa riba itu 1 dirham engkau ambil, dosanya sama seperti engkau berhubungan zina dengan ibu kandungmu sendiri. Diingatkan, mulai muncul rasa takut, berperang di dalam hati. Itu akibat perang antara syaitan dan malaikat. Yang kasih tahu siapa? Nabi. Kita tidak bisa lihat, Pak. Kita tahu yang rahasia itu gara-gara Nabi kasih tahu. Makanya keputusan biasanya jatuh pada ilmu,
ya, ilmu kita yang akan memutuskan hanjin han lumhan menyebab butnya lumhan saya tidak akan saya lakukan. Maka perlu mengaji. Orang tak mengaji itu tidak bisa memutuskan kecuali menuruti semua keinginan antara syaitan, karena menuruti keinginan mereka itu biasanya butuh kekuatan, ya? Jadi itu kira-kira bisikan-bisikan yang ada di hati, dan fuadlah yang memutuskan bisikan tersebut.